Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali kembali menjumpai saudara-saudara sekalian dalam renungan ini, dan saya selalu berharap boleh menjumpai kita semua tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan saudara. Saya rindu untuk kembali mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan saudara, yang tentunya akan selalu menjadi dasar perenungan kita bersama. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36, firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyigullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang kita hendak perhatikan dalam ayat ini saudara adalah bagaimana penyembahan yang dilakukan, ditunjukkan oleh seorang Maria terhadap Yesus. Saudara, Maria ini adalah salah satu pribadi yang benar-benar memahami apa yang harus dia lakukan untuk membuat Tuhan berkenan atas kehidupannya. Saudara, Maria ini adalah salah satu yang selalu mengambil bagian dalam persekutuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa Maria ini memiliki saudara yaitu Marta dan Lazarus. Dan pada waktu itu saudara, suatu ketika akhirnya saudaranya meninggal, yaitu Lazarus, salah satu dari saudaranya ini meninggal. Dan inilah yang sedang disampaikan kepada Yesus tentang keluh kesah yang ia alami, tentang kesedihan yang ia alami saudara. Dia tersungkur di kaki Yesus dan menceritakannya. Saudara, kita melihat bagaimana ketika Yesus melihat Maria menangis, dia sangat terharu. Hati Yesus begitu berbelas kasihan melihat penyembahan yang ditunjukkan oleh Maria terhadap dirinya, saudara. Maria ini benar-benar tahu apa yang harus ia lakukan. Saudara, kita tahu bahwa Maria ini adalah salah satu pribadi yang tahu bagaimana memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tahu saudara bahwa tercatat dalam setiap Injil, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, ya, itu menuliskan bagaimana seorang Maria ini ketika ia meminyaki kaki Tuhan menjelang mempersiapkan penguburan Yesus, saudara. Maria yang melakukan ini, saudara, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam apa yang dilakukan oleh Maria ini, minyak yang dipakai untuk mengurapi Yesus itu adalah minyak yang sangat mahal harganya, itu minyak narwastu, saudara. Lalu kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 12 ini, ketika murid-murid Yesus melihat apa yang sedang dilakukan oleh Maria saat ia meminyaki kaki Tuhan, salah satu murid Yesus yang melihat itu merasa risau, saudara. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Maria itu adalah sebuah pemborosan, merugikan. Lalu dia mengatakan bahwa untuk apa pemborosan ini dilakukan? Seandainya minyak ini dijual dan dibagi-bagikan, uangnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang berkata seperti itu kita tahu adalah Yudas, saudara. Tetapi kita melihat bahwa Maria tidak memperhitungkan kerugian sedikit pun untuk melakukan yang terbaik pada Tuhan. Dia tahu yang terbaik harus dia berikan kepada Tuhan. Saudara, kita melihat juga dalam Lukas, ya, bagaimana ketika Maria merasa
kesal ketika Maria hanya duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan Yesus sedang mengajar. Maria hanya duduk, saudara. Dan pada waktu itu Marta merasa merasa tidak diperhatikan, dan dia katakan kepada Yesus, "Tidakkah engkau melihat saudaraku hanya duduk mendengarkan sedangkan saya sibuk?" Dan apa yang Yesus jawab kepada Marta? Maria telah melakukan yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Saudara, Maria tahu melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyukakan hati Tuhan, yaitu penyembahan yang hidup yang dia lakukan, saudara. Tidak memikirkan waktunya rugi, tidak memikirkan pengorbanannya rugi, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk memberikan penyembahannya yang hidup kepada Tuhan, saudara. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan yang kita baca hari ini, saudara, bagaimana penyembahan seorang Maria yang membuat Yesus menangis. Saudara, saya jarang sekali melihat Yesus menangis ketika maksudnya tercatat di dalam setiap Injil ini, ya, dalam pelayanannya, setiap melakukan pelayanan, jarang saya melihat tertulis bagaimana Yesus menangis. Tetapi di sini, saudara, ketika ia melihat penyembahan seorang Maria, maka Yesus menangis. Yesus tidak bisa menahan belas kasihannya terhadap penyembahan Maria. Yesus tidak bisa menahan dirinya untuk menyatakan apa yang harus ia berikan untuk menjawab setiap apa yang diharapkan Maria. Saudara, Yesus sangat memahami perasaan Maria pada waktu itu sehingga Yesus menangis. Maria ini benar-benar melakukan yang terbaik untuk Yesus, saudara. Dan sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-36, orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepada mereka." Mereka melihat bahwa Yesus ini begitu mengasihi orang ketiga bersaudara ini, saudara. Dan memang Yesus sangat mengasihi mereka, karena ketika orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, saudara. Bahkan kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 12 itu, bagaimana ketika Yesus melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, ketiga bersaudara ini kembali hadir, termasuk Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat bahwa dalam penyembahan yang dilakukan oleh Maria membuat hati Yesus tergerak untuk menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, yaitu membangkitkan Lazarus. Saudara, kita tahu bahwa Lazarus itu adalah gambaran dari masalah. Apa yang hendak kita pelajari dari pelajaran ini, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, adakah di antara kita yang Tuhan temukan hati seperti hati Maria, penyembahan seorang Maria yang sungguh-sungguh, ya, benar-benar ditujukan kepada Yesus, saudara, yang mampu membuat